Oke, baik adik-adik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai tanya jawab ya seputar tes kemampuan akademik atau TKA. Ya, ini langsung saya ambil dari website Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kalau ditanya mengenai kebenaran jawaban ini sudah pasti benar karena langsung dari sumbernya ya. Oke, langsung kita lihat ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, tentang tanya jawab seputar tes kemampuan akademik. Yang pertama, apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? Ini pertanyaannya. Jika tidak, apakah ada konsekuensinya bagi yang tidak ikut? Nah, ini. Yang pertama, TKA itu tidak wajib diikuti semua murid. TKA itu tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang dapat mengikuti. Jadi kalau dia merasa siap untuk mengikuti, maka dia bisa mengikuti TKA. Sementara kalau dia tidak siap kan tidak perlu merasa tertekan. Jadi kewajiban atau tidaknya mengikuti TKA ini itu adalah hak dari setiap murid. Jadi murid itu berhak untuk menentukan pilihannya dalam pendidikan. Jadi tidak ada konsekuensi apabila murid itu tidak ikut TKA, jadi tidak lulus, begitu kan? Dan murid itu ikut TKA jadi lulus, tidak ada konsekuensinya. Jadi ini bebas bagi setiap murid untuk menentukan apakah dia ikut TKA atau tidak. Tentang kesiapannya saja ya. Jadi walaupun demikian, hasil dari TKA ini sebagai hasil tes standar yang menunjukkan capaian akademik dari seorang siswa atau murid yang digunakan sebagai salah satu syarat. Nah, di sini ketentuannya itu adalah sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru di jenjang berikutnya. Jadi kalau misalnya murid itu dari kelas 9 mau masuk ke kelas 10, hasil TKA ini akan menjadi salah satu syarat bagi instansi berikutnya untuk menerima atau tidak siswa tersebut. Atau bisa dikatakan di sini pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan mahasiswa baru kalau dia muridnya adalah kelas 12. Apalagi hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagi kepentingan seleksi, untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Jadi perlu si murid ini mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dia mengikuti TKA atau tidak. Siapa saja yang mengikuti TKA? Pertanyaan kedua. Itu pasti siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidayah, kemudian sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, dari jalur pendidikan yang formal, non formal maupun yang informal, dia bisa mengikuti TKA. Ya. Pertanyaan ketiga, apakah peserta dari sekolah luar negeri atau pindahan internasional bisa ikut TKA? Jadi di sini kementerian menyampaikan bahwa murid yang terdaftar pada basis data kementerian dan memiliki NIS N valid itu saja yang mengikuti TKA. Jadi kalau dia tidak masuk dalam basis data kementerian dan tidak memiliki NISN yang valid, maka dia otomatis tidak bisa mengikuti TKA. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apakah murid dengan kebutuhan khusus, ya, ini kita sering dikatakan sebagai ABK ya, bisa mengikuti TKA? Nah, di sini Kementerian menyatakan bahwa murid dengan kebutuhan khusus atau ABK dapat mengikuti TKA, kecuali dia memiliki hambatan secara intelektual, ya, tidak usah mengikuti TKA. Kemudian pertanyaan kelima, apakah murid dari jalur pendidikan sekolah rumah bisa ikut TKA? Ya, tidak masalah. Walaupun dia dari uh, jalur pendidikan sekolah rumah, selama dia memiliki basis data di kementerian dan NISN-nya valid, itu bisa mengikuti TKA. Pertanyaan keenam, apakah murid SMK juga harus ikut TKA? Padahal mayoritas ingin langsung kerja gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa TKA itu tidak wajib untuk diikuti, ya, tidak wajib untuk diikuti. Jadi dengan ketentuan demikian bahwa TKA tidak wajib diikuti, maka siswa SMK pun tidak wajib mengikuti tes ini. Jadi ada yang harus dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi atau capaian akademik yang diminta oleh dunia kerja. Jadi ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan masing-masing perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, keputusan itu untuk tidak mengikuti TKA perlu dipertimbangkan dengan matang. Karena ini kan berhubungan dengan dunia kerja. Pertanyaan ketujuh, untuk peserta dengan program paket A, B, C, apakah bisa ikut TKA? Di sini dijelaskan peserta yang memiliki jalur non-formal dan informal yang ikut mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar itu perlu mengikuti TKA. Pertanyaan ke-8. Jika murid tidak ikut TKA sekarang, ya misalnya tahun ini, apakah bisa ikut tahun depan? Jadi di sini dijelaskan bahwa kesempatan untuk mengikuti TKA itu diberikan untuk murid di akhir jenjang pendidikan. Jadi kesempatan murid untuk mengikuti TKA itu hanya satu kali tiap jenjang. Misalnya dia kelas 12, hanya sekali itu. Kecuali ketika murid tidak lulus dari satu pendidikan, ia dapat mengikuti TKA tahun berikutnya. Misalnya dia tidak lulus di tahun yang sama, maka dia bisa mengikuti TKA di tahun berikutnya. Yang diharapkan apa dengan TKA ini? Diharapkan murid secara individu mempunyai laporan capaian akademik berdasarkan penilaian terstandar. Jadi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik. Ya, oke. Masih panjang ke bawah. Saya rasa sampai di sini saja dulu ya. Materi yang bisa saya sampaikan. Thank you.